Kembali lagi pada channel kita pada tanggal 7 Agustus 2023. Pada hari ini saya akan mereview saham bernama Indofood INDF, di mana di Indofood ini ada sesuatu yang menarik nanti di secara fundamental, tetapi yang kita tekankan sekarang dari segi teknikal dahulu. Dari segi teknikal kita lihat chart 1 tahun. Chart 1 tahun ini menunjukkan uptrend, walaupun pada di bulan Maret April dia sempat kembali seperti bottomnya di bulan Oktober atau November, itu yang di sini jadi sempat hampir dia kembali ke bottomnya. Yang ini dia kembali seperti ini. Nah, tetapi yang kita lihat sekarang polanya lebih, resistennya lebih naik lagi, berarti ini masih pola uptrend, dimana jika pola uptrend maka kita ambil garis Fibonacci-nya seperti ini. Nolnya tetap di bawah yang merah, satunya berada di sini. Nah, oke, jadi kita bisa ketemu bahwa untuk Indofood hari kemarin, 2 hari yang lalu dia sempat ngebreak 21 di 7.000 ini, di sekitar sempat di sampai 6.900 terendahnya, dan dia mantap kembali sekarang 7.050, di mana supportnya ada di 7.000 dengan titik target kita jual di 7.600. Nah, ini sahabat Jose bisa lihat bahwa untuk membeli saham Indofood saya tetap direkomendasikan kalau bisa di bawah 7.000 alias di 6.800 sampai 6.625 yang area ini, yang ini. Nah, itu. Jadi kalau bisa di Fibonacci-nya 0.786 dengan 0.618. Jadi di Fibonacci tersebut. Kenapa tidak mau nunggu di 6.000 atau 6.200 atau 6.025 itu karena ini sudah mau mendekati akhir tahun. Jadi dan polanya sudah terbentuk dan dia mempunyai pola uptrend sudah, sehingga kita tunggu karena ini kan market masih bisa koreksi. Jadi kalau bisa dapat di harga 6.800 atau 6.625 itu cukup baik. Jadi dan prediksi saya malahan dia akan bisa menutup gap ini. Sahabat Jose bisa lihat ada gap di sini. Gap di sini ada di 6.525. Ada kemungkinan akan bisa ke sana jika memang ada penurunan indeks yang cukup dalam. Jadi buy-nya di angka 6.525 sampai 6.800. Jadi step-stepnya belinya dari 6.800 itu sedikit-sedikit aja, sampai dimana kalau memang dia nutup gap di 6.525 itu boleh di full power alias all in. Jadi kita main tradingnya jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau memang harga sudah bisa sesuai target paling bawah kita nggak usah takut untuk all in. Tetapi ingat jangan pakai utang ya. Nah, jadi secara teknikal ini masih namanya double wicks. Double wicks ini seperti ini. Ini. Nah, yang saya takutkan dia bisa seperti ini sahabat Jose. Tapi kalau lihat dari sudah waktunya, berarti dia double wicksnya
dari sini. Nah, jadi dia seperti ini kira-kira. Nah, itu. Jadi kemungkinan besar di 6.600 atau 6.525 itu kemungkinan bisa dicapai, tapi target kita sih 6.600 6.700 aja untuk buy-nya, dengan target di sekitar ini 7.600. Tetapi kalau kita lihat secara Elliott Wave cuma sampai ke 475 sampai 7525, berarti di 74 sudah boleh jual. Jadi kita nggak usah muluk-muluk harus sampai ke titik resisten di 7.600. Nah itu, jadi ada potensi gain dari 6.600 jika sahabat Jose bisa beli di angka itu, jual di 7.400, berarti ada gain 800 poin yang untuk bisa sampai di akhir tahun itu 800 poin itu mungkin bisa tercapai. Tetapi balik-balik lihat dari kondisi market. Nah, untuk kondisi marketnya kita sudah lihat secara teknikal, dan kita akan ke secara fundamental. Oke, kembali lagi sahabat Jose, kita akan membahas Indofood secara fundamental. Bisa dilihat ini pada pagi hari ini Indofood dibuka di 7.050, 7.075 dan sempat 7.100. Memang kalau aku lihat itu tempat titik pantau yang pertama dari Fibonacci, tetapi kita tetap konsen bahwa ini market masih bisa turun, apalagi mendekati September itu biasanya mungkin angka 6.600 tercapai. Nah, tapi untuk yang mau main trading ini boleh ya, untuk copet 1 2 poin 3 poin gitu boleh, tetapi untuk sekarang kita buy-nya seperti itu, kita secara fundamental. Yang menarik di sini sahabat Jose lihat income yang ada yang terjadi di Indofood itu relatif stabil. Jadi memang NPM-nya tidak melonjak tinggi, masih sekitar di 6% sampai 9%. Jadi memang seperti itulah istilahnya pergerakannya. Dan secara depth itu kurang menarik karena depth-nya ya dari 2019 ke 2020 ada kenaikan, dan dari 2020 sampai 2023 ini memang stabil, tetapi kestabilannya itu ya cukup, kalau aku lihat ini masih menguras marginnya karena dia terbebani dengan hutang yang cukup besar di atas modal atau equity-nya. Jadi equity-nya tuh dengan modal itu sudah hampir 1:1. Jadi kalau dihitung pasti debt rasionya seperti ini tuh, 161 kali atau 1,61 kali atau 161%. Yang menolong saham Indofood ini sahabat Jose bisa lihat EPS yang stabil, di mana posisi sekarang kalau dihitung dari 2022 EPS di 724 itu sekarang 7.050, berarti itu stabil di per 10 itu stabil. Nah itu kan kalau dibilang agak mahal kalau di per 15. Jadi kalau kita bilang untuk Indofood 724 kali 15 itu berarti di harga 10.860 itu dibilang mahal. Nah, tetapi sahabat Jose bisa lihat EPS 2023 terakhir
itu mengalami pertumbuhan yang cukup bagus yang signifikan, di mana Q1 438, yang dimana Q2 juga naik 196, dan itu mengakibatkan EPS secara rasio tahunannya naik jadi 1268, sedangkan harganya 7100 dibagi 1268 berarti pernya 5,59 kali. Ini terbukti di sini ada valuationnya, pernya ada di 5,56 kali sesuai dengan kita hitung, itu perkiraan seperti itu. Tetapi yang kita lihat kalau misalnya harusnya pernya 9 kali, harusnya 1268 dikali 9 kali aja dikatakan mahal. Bukan mahal, wajar. Wajar berarti harusnya Indofood ada di angka 1100 11.412. Jadi untuk berdasarkan EPS, Indofood ini sudah dikategorikan saham yang valuasinya murah berdasarkan EPS. Jadi kemungkinan besar juga dividen DPS dia pada tahun ini akan naik tinggi, karena ya rata-rata kemarin di 735, 870, 724 itu IPS-nya berada di DPS-nya berada di posisi 278, 278, 257. Berarti berada di 200-an. Kemungkinan besar di tahun ini nanti IPS-nya berada di 300 sampai 350. Sehingga ini untuk Indofood lumayan menarik, tetapi kita bisa lihat di sini sahabat Jose, noroanya sedikit ada gangguan, cuma 5,6 kali, itu kurang bagus. Tapi ROE dan NPM, GPM, OPM, nah itu masih bagus di posisi di atas 10%, itu masih baik. Nah, di sini juga kita bisa lihat karena rasionya masih di atas 100, berarti perputaran ya istilahnya likuiditasnya cukup bagus. Nah, yang tadi kita hitung itu lihat NAVS-nya, net asset per sahamnya tuh 11.000, berarti memang sesuai kita hitungan harusnya EPS yang sekarang bisa menunjukkan NAVS yang terjadi di pada pembukuan 30 Juni 2023 ini di 11.066. Jadi valuasi untuk Indofood di 7.050 untuk sekarang itu masih sangat murah. Jadi target kita secara teknikal masih di 7.600 atau 7.400, tetapi kita jangan melihat seperti itu. Kita lihat secara fundamentalnya, berarti setahun ke depan kalau memang EPS-nya sampai Q3 dan Q4 ini bisa dipertahankan, maka kemungkinan besar Indofood bisa kembali ke 8.000 sampai 10.000 seperti dahulu. Ini sahabat Jose bisa lihat perkembangannya. Nah, di tahun 2020 awal sempat Indofood berada di 8.250. Nah, dan secara teknikal secara 5 tahunan ini masih sideways. Nah, jadi secara teknikal secara 5 tahun masih sideways. Secara fundamental pertumbuhan labanya mencerminkan sekarang nilai aset per sahamnya. Jadi untuk harga 7.050, 7.075 ini dikategorikan murah karena EPS-nya berdasarkan laba sudah sangat bagus, karena EPS-nya di 1.200-an tadi. Nah, itu. Jadi sehingga kalau kita ngomong gak usah pernya 10 kali, kita anggap aja pernya jadi 8 kali aja. Kalau 1.200 dikali 8 berarti 9.600. Kalau pernya 7 kali berarti 8.400.
kita anggap aja sampai di akhir tahun PR-nya bisa ke 7 kali. Nah, berarti targetnya sesuai target tertinggi di 2020 awal itu berada di 8.250. Sekian itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk Indofood INDF. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di 082177096060. Nah, untuk rekomendasi status rating Indofood untuk sekarang, kalau buy di 6.600 jika dapat nanti di bulan Agustus September itu berada di 6.600 sampai 6.800 itu boleh di buy dengan target 7.400. Rating saham Indofood masih B+ itu karena konsistensinya masih sangat bagus, labanya stabil dan sahamnya juga stabil. Jadi untuk trading di saham Indofood ini itu sangat baik itu. Jadi tradingnya sekitar tadi di 6.600, 6.800, jualnya di atas 7.000. Kalau bisa di 72, 74 itu jangka pendeknya. Kalau untuk di jangka panjangnya karena IPS sudah 1.200-an berarti di 8.400 sampai 10.000 target jangka panjang di NDF itu. Jadi itu aja rekomendasi pada pagi hari ini. Ingat, semua rekomendasi bersifat disclaimer, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan untuk menghasut, bukan untuk ini, hanya memberi opini aja, bukan untuk menghasut atau memaksa orang membeli. Ingat, membeli semua saham itu atau menjual itu sesuai dengan keputusan masing-masing. Saya tidak ada intervensi dalam hal ini. Ingat, sekali lagi semua rekomendasi bersifat disclaimer. Jika sahabat Jose tertarik mau menjadi klienku, bisa juga nanti bisa telepon ke saya yang tadi nomor saya 082177 09 6060. Dan yang belum subscribe channel saya, please subscribe channel saya. Semoga channel saya bisa selalu memberikan kontribusi untuk para sahabat Jose yang sudah aktif memfollow saya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bermain saham. Jangan sampai membeli saham di luar saham blue chip, karena ingat pesan saya, profesional yang benar-benar profesional tidak pernah menyarankan kalian untuk bermain saham gorengan. Profesional yang benar itu selalu memberikan data berdasarkan realnya data dan analisa secara teknikal fundamental itu harus jelas. Nah itu, dan selalu membeli saham blue chip dan bukan gorengan yang sering pom-pom saham gorengan atau apa. Kalau sahabat Jose yang sudah memfollow channel saya, ya saya sarankan tetap jangan pernah mengikuti yang membeli saham-saham seperti itu. Kita ingat satu, duit bukan daun, duit itu adalah darah kita. Jadi jangan sampai istilahnya duit terbuang percuma-percuma. Itu jangan juga terjebak di investasi bodong. Cukup di dunia pasar modal atau pasar saham ini sudah jalur yang benar. Dan jika mau untuk istilahnya perlindungan atau apa, itu cukup di asuransi aja. Itu selain itu jangan, itu karena high risk, high risikonya terlalu tinggi. Apalagi di dunia future trading itu bisa sampai margin call atau hilang uangnya. Itu selama kita membeli saham, jika saham itu blue chip, sahabat Jose tidak perlu takut karena tingkat keamanannya masih di kategori nyaman.
alias tidak bikin kita stres, nanti kita bisa kerja atau usaha lain itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk Indofood best buy-nya di 6.600 sampai 6.800, best sell-nya di 7.200 sampai 7.400 untuk short term. Kalau best sell untuk jangka panjangnya di 8.250 sampai 10.400 itu. Kalau mau sampai mendekati NAVS-nya berarti di 11.000 itu sesuai dengan data fundamentalnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat cusi.